Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang update berita bola. Dan untuk update berita bola kali ini datanya dari Manchester City dan juga Roberto Firmino yang katanya sudah pergi ke Barcelona atau pindah ke Barcelona. Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Wait a minute. Sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan dulu ya kalian sudah subscribe channel YouTube ini sehingga kedepannya kalian tidak akan ketinggalan informasi terupdate, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas dulu tentang Manchester City yang sudah lolos ke final Piala FA 2022-2023. Manchester City memastikan diri lolos ke final FA Cup 2022-2023 menghadapi Sheffield United di Wembley. The Citizen berhasil menang dengan skor 3-0. Dan ketiga gol City diborong oleh winger mereka yakni Riyad Mahrez. Berkat kemenangan ini, City nantinya akan kembali ke Wembley di bulan Juni 2023 untuk partai final. Dan mari kita bahas bagaimana jalannya pertandingan antara Manchester City versus Sheffield United. Sheffield United langsung tancap gas nih sejak menit pertama. Dan baru 2 menit laga berjalan, The Blades sudah memaksa Ortega untuk melakukan penyelamatan spektakuler untuk menghentikan tembakan dari Ndiaye di dalam kotak penalti. Namun setelah peluang itu, City berbalik dominan. Mereka menguasai bola dan juga membombardir pertahanan dari Sheffield United. Meskipun tampil dominan, City juga kesulitan nih untuk menembus pertahanan dari Sheffield. Barulah di menit ke-23, City benar-benar mengancam gawang The Blades melalui tembakan melengkung Julian Alvarez. Namun, Foderingham dengan sigap nih menepis peluang tersebut. Setelah melakukan sejumlah percobaan, akhirnya Dewi Fortuna tersenyum nih kepada Manchester City. Di menit ke-41, mereka mendapatkan hadiah penalti setelah Bernardo Silva dijatuhkan di kotak penalti. Riyad Mahrez langsung ditunjuk sebagai Algojo, dan dia sukses melakukan tugasnya dengan baik. Ya, meskipun ada beberapa suara bahwa keputusan penalti tersebut seharusnya dibatalkan oleh VAR. Para pendukung Blades tentu saja merasa frustasi nih melihat tim mereka tertinggal di babak pertama dikarenakan adanya penalti. Dan mereka juga merasa tidak adil dikarenakan hal tersebut. Dengan tayangan ulang yang menunjukkan bahwa Jefferson mungkin telah menyentuh bola dan juga Silva. Namun keputusan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan yang jelas. Dan karena ada aksi yang dilakukan dianggap ceroboh. Dengan bukti video yang tidak cukup jelas, maka keputusan tersebut tetap dipertahankan. Dan pada akhirnya skor 1-0 untuk keunggulan City pun menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, City tidak mengendorkan serangan mereka. Dominasi mereka berlanjut sejak kick off babak kedua. Namun di babak kedua ini, Sheffield United mulai aktif nih memberikan perlawanan. Mereka ingin mencetak gol penyama kedudukan di laga tersebut. Namun sayang banget nih, gawang The Blades justru jebol di menit ke-61. Riyad Mahrez melakukan seluruhan dari tengah lapangan dan juga melewati adangan dari para back Sheffield sebelum melepaskan tembakan mendatar yang berbuah menjadi gol. Dan skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Manchester City. 5 menit berselang, Mahrez juga sukses mencatatkan hat-trick. Berawal dari pergerakan Jack Grealish dari sisi kiri, sang winger melepaskan umpan ke tengah dan juga disambar oleh Mahrez dengan tembakannya dan masuk ke gawang. Dan City pun unggul 3-0 atas Sheffield. Setelah unggul 3-0, City juga melakukan 2 pergantian pemain nih. Ada Cole Palmer dan juga Phil Foden yang masuk menggantikan Jack Grealish dan juga Erling Haaland. Ya, meskipun tertinggal 3 gol, Sheffield tidak menyerah begitu saja. Mereka meningkatkan intensitas serangan mereka, sementara City lebih banyak menahan bola. Di sisa babak kedua ini, baik City maupun Sheffield sama-sama membuat beberapa peluang bagus. Namun, skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Manchester City. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dulu dari Manchester City. Dalam laga itu, mereka menggunakan formasi 3-5-2. Dan starting eleven-nya terdiri dari Ortega, Laporte, Akanji, Walker, Grealish, Gomez, Gundogan, Silva, Mahrez, Haaland, dan juga Alvarez. Sedangkan untuk Sheffield United menggunakan formasi yang sama, yakni 3-5-2 juga. Dan untuk starting eleven-nya terdiri dari Foderingham, Robinson, Egan, Ahmed Hozic, Lowe, Black, Norwood, Bercher, Pollock, Ndiaye, dan yang terakhir adalah Jefferson.
Di sisi lain, pelatih dari Manchester City yakni Josep Guardiola menyindir nih pendukung dari Manchester United yang saat ini tengah khawatir bahwa rekor treble mereka nanti akan disamai oleh The Citizen di musim 2022-2023. Menurut pemaparan Guardiola, fans MU seharusnya tidak perlu panik nih karena ia pun melihat amat sangat kecil peluang bagi Manchester City untuk bisa menyabet treble di musim ini. Seperti yang diketahui, hanya MU nih klub Liga Inggris yang pernah menyabet status sebagai treble winner usai menjuarai 3 kompetisi besar, yakni Liga Inggris, Piala FA, dan juga Liga Champions pada musim 1998 sampai 1999. Saat ini, pencapaian luar biasa setan merah itu berpotensi besar disamai oleh tetangga mereka, yakni Manchester City. Pasalnya, Manchester City juga sudah lolos ke final Piala FA 2022-2023. Lolosnya Man City ke final Piala FA membuat tim tersebut dijagokan untuk merebut treble winners di musim ini. Selain Piala FA, Man City juga masih berpeluang untuk menjadi juara di Liga Inggris. Saat ini mereka berada di posisi kedua dan hanya beda 5 poin nih dari Arsenal yang menempati posisi pertama. Selain itu, The Citizen juga masih memiliki harapan nih untuk menjadi juara di Liga Champions 2022-2023. Dan semua hal tersebut membuat pasukan Guardiola itu sangat dijagokan untuk mendapatkan treble winners. Tentunya kabar itu tidak disambut baik nih oleh fans dari MU. Tentunya para pendukung setan merah hanya mau MU yang melakukan treble winner. Pendukung Manchester United tak rela jika gelar treble winner itu disamai. Apalagi yang bakal menyamainya adalah rivals kota mereka yakni Manchester City. Tak heran jika hal tersebut membuat fans MU juga panik. Kendati demikian, Guardiola langsung nih menyindir fans MU untuk tidak usah terlalu panik. Sebab ia menilai masih sangat sulit nih bagi Manchester City untuk mendapatkan treble winners. Dikutip dari Independent pada hari Minggu tanggal 23 April yang lalu, Guardiola mengatakan seperti ini. Mereka ataupun pendukung MU seharusnya tidak perlu panik deh. Kita adalah tetangga. Sesama tetangga seharusnya selalu baik dong satu sama lain. Saya rasa kami masih jauh dari merebut gelar treble. Banyak kok orang yang tidak merasa bahwa sejatinya kami masih jauh dari situasi itu. Tidak masalah bagi saya jika orang-orang membahasnya untuk kesenangan, tapi realitanya berbeda. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Akankah menurut kalian Man City dapat berhasil merebut treble winners? Dan untuk informasi terakhir kita akan membahas tentang Roberto Firmino. Jadi baru-baru ini dikabarkan bahwa dia sudah sepakat bergabung dengan Barcelona di musim depan. Lantas apakah berita itu benar adanya? Roberto Firmino akan bergabung dengan Barcelona pada musim panas ketika kontraknya di Liverpool habis pada akhir musim. Jadi Mail melaporkan bahwa pemain Brasil itu akan pindah ke Camp Nou di musim panas dan mengakhiri tugasnya selama 8 tahun di Liverpool. Sejak dirinya bergabung dari Hoffenheim pada tahun 2015, Firmino telah menjadi bagian integral dalam tim Jurgen Klopp. Akan tetapi, musim ini menit bermainnya terbatas nih. Klopp diketahui ingin mempertahankan Roberto Firmino. Namun demikian, penyerang berusia 31 tahun itu menolak tawaran kontrak yang telah disodorkan oleh manajemen Liverpool. Jurgen Klopp menyebut bahwa Liverpool beruntung nih memiliki pemain sekaliber Roberto Firmino. Menurutnya, pemain timnas Brasil itu cerdas dalam mengembangkan permainan. Adapun untuk Jurgen Klopp mengatakan, dia sangat penting. Dia paham bagaimana permainan link up bisa lepas dari area yang sempit. Dan yang terpenting adalah dia tahu bagaimana kami ingin bermain. Mungkin dia tidak akan cocok dengan beberapa klub di dunia, tetapi yang paling pasti dia memiliki kecerdasan sepak bola. Dia sangat tidak egois dan dia adalah pemain yang hebat. Sejauh ini bersama dengan Liverpool, Firmino telah memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga, dan juga Piala Dunia antar klub. Musim depan, Daily Mail juga mengklaim nih bahwa dia itu bakal pindah klub. Dikabarkan bahwa dirinya sekarang sudah siap untuk bergabung dengan Barcelona yang sudah memiliki banyak bakat penyerang. Kita sebut saja ada Robert Lewandowski, Ousmane Dembele, Ansu Fati, dan masih banyak lagi. Dan untuk sekarang penyerang itu absen dikarenakan mengalami cedera hamstring, tetapi diharapkan untuk kembali sebelum akhir musim untuk perpisahan yang emosional. Di sisi lain, Barcelona memang sedang mencari striker baru untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Satu di antara nama yang beredar adalah namanya Roberto Firmino. Tapi hingga saat ini kedua kubu belum mencapai kesepakatan.
Dengan kemampuan yang masih mumpuni dan juga berstatus sebagai bebas transfer, Firmino menarik perhatian sejumlah klub. Dan sang striker juga sudah menerima sejumlah proposal. Menurut laporan yang beredar di Inggris dan juga Spanyol, satu di antara tim yang terpincut adalah Barcelona. Bahkan Barca dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Firmino. Namun kabar tersebut dianulir oleh Fabrizio Romano. Sang pakar bursa transfer menegaskan jika pihak Barca dan Firmino sama-sama membantah kabar yang berhembus, setidaknya adalah pada tahap ini. Barcelona memang mencari striker anyar untuk melapisi Robert Lewandowski, dan nama Firmino menjadi satu di antara yang dibahas. Namun sejauh ini tidak ada pintu negosiasi yang dibuka. Selain itu, menurut orang dalam transfer yakni Gerard Romero, belum ada perkembangan seperti yang telah diberitakan untuk saat ini. Dia mengklaim bahwa Barcelona dan Firmino tidak memiliki kesepakatan untuk pemain internasional Brazil itu tiba di klub Katalan sebelum musim depan. Well, Spapania, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih ya. Sampai jumpa dan salam olahraga.